Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia masih mempunyai segudang permasalahan yang belum tuntas dibenahi oleh pemerintah hingga saat ini. Mulai dari permasalahan terkait hukum, politik, ekonomi, hingga kesejahteraan rakyat. Dilansir dari Databox, menurut hasil survei Curious dari Kata Data Insight Center atau KIC, masalah utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebanyak 77,9% responden menilai bahwa permasalahan itu harus segera dibenahi. Nah pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita anak-anak muda dari SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi yang akan mengisi bahkan kelak mampu menciptakan lapangan kerja. Juga tidak kalah pentingnya, mereka adalah bagian penentu dari masa depan negara Indonesia. Bersama saya Asti Mokhtar dalam program Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa. Oke, kita kenalan dulu ya dengan teman-teman perwakilan dari teman-teman forum. Di sini sudah ada 3, tapi Asik pengen dong kalian memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan. Ya, saya Rivaldi Bintang Farezi dari kelas 12 di SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi. Jurusan saya di multimedia. Perkenalkan, nama saya Teguh Haryanto Fuadi. Saya kelas 12 dengan jurusan Elektronika Industri. Perkenalkan, nama saya Abbas Eka Arsandani, kelas 12 dari jurusan Elektronika Industri. Oke, jadi ada Rivaldi, Teguh, dan juga Abbas. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, kita akan saksikan informasi terlebih dahulu ya. Silakan. Ancaman ketersediaan lapangan kerja menjadi perbincangan hangat di kalangan para lulusan baru yang merasa kecemasan akan masa depan mereka semakin memuncak. Bagi lulusan baru tidak hanya disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan peluang pekerjaan yang tersedia, akan tetapi juga oleh perubahan dinamika industri. Selain itu, persaingan yang ketat di dunia kerja membuat banyak perusahaan yang lebih memilih untuk merekrut karyawan yang sudah memiliki pengalaman kerja daripada memberi peluang kepada lulusan baru. Hal ini membuat para lulusan baru harus bersaing dengan para profesional yang telah memiliki catatan kerja yang solid. Ketidakpastian ekonomi juga turut menyumbang pada ancaman ketersediaan lapangan kerja. Beberapa perusahaan cenderung berhati-hati dalam merekrut karyawan baru, mengakibatkan penundaan atau pengurangan kuota penerimaan karyawan baru. Perlu kerjasama untuk menciptakan kebijakan dan program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan baru, sehingga mereka dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan optimis. Waduh, gimana nih teman-teman melihat video tadi? Kita lihat ada ribuan orang kan antri kerja. Nah, berdasarkan video yang tadi kita saksikan bersama-sama, kalian jadi khawatir nggak nih calon-calon alumnus atau calon fresh graduate nanti kira-kira harus berjibaku dengan antrian pekerjaan seperti itu? Worried nggak? Khawatir banget sih Kak, itu dengan ketersediaan lapangan kerja yang sedikit ya, sampai antri begitu banyak, pasti tiap orang ya merasa insecure pasti. Apalagi kan kalau sekarang ini rata-rata perusahaan atau yang lain-lain itu kan butuh orang-orang yang punya pengalaman gitu. Minimal 1 tahun atau 2 tahun dalam bidang tersebut. Oke, jadi mulai dari sekarang nih kalian juga udah mikir-mikir ya, udah mulai ada rasa khawatir juga. Kalau Abah sendiri gimana? Melihat tadi video banyak sekali kan antrian untuk mencari pekerjaan, terus dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kalau menurut kamu gimana nih Bas? Jujur khawatir banget sih Kak, apalagi kan dari sekian tahun tuh pertambahan jumlah pengangguran, apalagi penyumbang paling banyaknya tuh dari siswa SMK ya, paling banyak ya saya tahu. Nah dari situ, jadi saya berpikiran, oh mungkin karena mereka belajar di sekolah SMK ini tidak terfokus atau materinya itu kurang luas Kak untuk yang dicari sekarang ini. Jadi saya makin khawatir Kak. Oke, berarti kan berbekal dari rasa kekhawatiran kalian gitu kan. Nah, masih ada waktu nih untuk mempersiapkan diri gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang sudah kalian persiapkan untuk nantinya berjibaku gitu dengan ribuan pelamar pekerjaan nantinya? Nah kalau dari saya sendiri sih gini Kak, saya tuh nggak terpatok pada sebuah perusahaan ya, melainkan itu saya membuka usaha sendiri Kak. Usaha kecil-kecilan aja gitu, dimulai dari makanan, entah minuman, nah itu sebenarnya udah mulai jalan.
tapi jalannya itu kita nggak aktif, cuman di bulan-bulan tertentu, misal di bulan puasa atau bulan Ramadan atau hari-hari perayaan. Kalau saya sih gitu Kak, itu udah mulai kita cicil-cicil sampai nanti kalau yang udah besar, udah banyak peminatnya, kita udah punya konsumen yang tetap, baru kita berani buka toko. Kalau saya sih gitu Kak. Kalau Rivaldi dan Abbas gimana? Kalau saya sih kayak kan dari sekolah saya sendiri nih SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi menyediakan bursa kerja khusus ya BKK. Mungkin saya bisa ikut melalui itu untuk melamar pekerjaan. Jadi mungkin itu. Oke. Kalau saya sendiri dari mulai sudah berjalan sekitar 2 tahun ya Kak. Saya itu bersama keluarga di rumah membuka usaha. Salah satunya mungkin ada laundry baju ya. Itu kan juga cukup gampang. Modalnya juga nggak terlalu mahal. Kemudian di rumah sendiri saya juga mulai membuat produk makanan ringan. Makanan ringannya berupa tempe. Nah dan itu saya kembangkan bersama keluarga sendiri di rumah. Jadi kasarannya saya sendiri nggak terlalu khawatir gitu. Karena dari pembiasaan sejak sekarang sudah mulai terjun ke dunia bisnis. Oke, boleh dong teman-teman di forum tepuk tangannya untuk Rivaldi, Teguh dan juga Abbas. Nah, kalau teman-teman yang di forum, pendapat kalian tuh bagaimana sih mengenai kesempatan ataupun ketersediaan lapangan kerja bagi teman-teman yang nantinya baru lulus ataupun fresh graduate saat ini? Oke, perkenalkan nama saya Nur Sudarmana dari TKRO. TKRO itu Teknik Kendaraan Ringan. Teknik Kendaraan Ringan. Menurut saya tentang kesempatan peluang kerja yang ada di saat ini itu memang sedikit. Cuman kan kita itu nggak selalu terpatok pada satu negara kita doang. Kita masih bisa ekspor misalnya tenaga kerja kita ke Jepang itu atau ke negara-negara lain. Itu sih kalau menurut saya. Oke, tepuk tangan dong. Semangatnya membara ya. Jadi nggak hanya fokus mengenai lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ataupun di dalam negeri, tapi juga sudah punya mindset untuk targeting keluar negeri gitu ya. Mantap, siapa nih yang ingin keluar negeri? Oke, wah, siapa yang ingin berharap besar pekerjaan di dalam negeri? Ya, saya. Oke, nah kita lanjut lagi nih perbincangan kita. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri dari Rivaldi, Teguh dan juga Abbas, kira-kira siapa sih pesaing yang menjadi ancaman terbesar bagi kamu saat nanti masuk ke dunia kerja? Pesaing terbesar? Ya. Yang pertama nih mungkin ya nih orang dalam ya. Orang dalam. Itu langsung kompak banget nih. Setuju banget kayaknya ya. Setuju banget itu Kak. Iya. Oh. Ada dendam kesuma gitu sama orang dalam sebenarnya. Kelihatan sih kayaknya emosi banget ya. Jadi. Capek Kak. Yang pertama ya mungkin orang dalam itu ya satu ya. Yang keduanya yang lulusan S1 mungkin sarjana. Oke, ini seru banget sih obrolannya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Tetap di Muda Bersuara Untuk